Shalom, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, patut dan layak kita haturkan kepada Allah Bapa di sorga, Allah Putra di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kepada Allah Roh Kudus, Tritunggal yang Maha Kudus. Oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan, bila saat ini kita boleh ada, bila saat ini kita boleh bersama-sama berbuat bakti kepada Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala GBI Anugerah Sulung di tempat ini. Hambanya Ibu Pendeta Siani, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Saya mengucapkan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang telah berkenan menyambut saya beserta keluarga. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah berbuat bakti kepada Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang kita kerjakan, lakukan, buat Tuhan itu tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang sudah diberikan kepada saya. Yaitu ada dua tema, satu tema merupakan tema tahunan, yaitu tema tahun 2025 komunikasi ilahi, yaitu kasih dan kebenaran. Sedangkan tema bulan November 2025 pada minggu ini adalah komunikasi yang jujur dan terbuka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka terlebih dahulu Alkitab kita, baik Alkitab yang secara tertulis seperti yang saya pegang dengan tangan kanan saya, baik secara elektronik kita akan buka, baik yang menggunakan HP silakan dibuka Alkitabnya, yang membawa tab silakan dibuka tabnya, dan saya yakin di sini tidak ada yang bawa laptop dan PC ya. Yang ada paling HP dan juga tablet ya. Kita akan buka Efesus pasal yang keempat. Surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Demikianlah sabda firman Tuhan dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, komunikasi ilahi adalah di dalamnya ada kasih dan kebenaran. Di dalam kasih dan kebenaran ada tema yang kedua, yaitu komunikasi yang jujur dan terbuka. Dua tema, satu tema tahunan dan yang kedua adalah tema bulanan. Bila kita memperhatikan tema ini, bila kita merenungkan tema ini, maka sebenarnya kita pada saat ini bukan diperhadapkan kepada dua tema, tetapi yaitu adalah satu tema dari tema tahunan 2025. Komunikasi ilahi yang di dalamnya ada kasih dan kebenaran. Diwujudkan, dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Dimanapun kita berada. Baik ketika kita berada di dalam kehidupan berkeluarga, antara suami, istri, dan anak-anak.
antara orang tua dinyatakan, diwujudkan tema ini dengan tema komunikasi yang jujur dan terbuka. Jadi dua tema yang merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dan tema ini adalah tema yang sedang mengajar Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan termasuk saya secara pribadi. Untuk saya, untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari dibawa ke mana? Dibawa untuk kita dapat memiliki sebuah kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang tetap berdiri teguh, berpegang teguh kepada sebuah kebenaran. Kebenaran yang dimaksud bukan kebenaran yang dihasilkan oleh manusia. Kebenaran yang dihasilkan oleh manusia itu adalah kebenaran yang bisa salah, bisa keliru. Kebenaran yang dihasilkan oleh manusia bisa juga menyesatkan. Kebenaran yang dihasilkan oleh manusia bisa juga mencelakakan. Tetapi kebenaran yang harus kita miliki, yang tidak boleh goyah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang mengenal Kristus secara pribadi, adalah berpusatkan kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus, di dalam surat Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Tuhan, ke arah Dia. Kebenaran yang di dalamnya ada kasih kita. Kebenaran yang dinyatakan karena kita mengasihi Tuhan. Bila saya bertanya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir pada saat ini, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari mengasihi Tuhan? Jawabannya yang pasti saya dengar, yaitu Bapak, Ibu, saudara-saudari akan berkata, saya mengasihi Tuhan. Dan wujud kita mengasihi Tuhan adalah hidup dalam kebenaran. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kepada tema tahun 2025, bulan November, berbicara tentang komunikasi. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, next, apa yang dimaksud dengan komunikasi itu sendiri? Seringkali kita berkata sesuatu, tetapi kita harus jujur. Terkadang kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan kata kita itu. Kita seringkali mengatakan sesuatu, sebuah kalimat, tetapi kita harus jujur. Terkadang kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut. Tetapi pada hari ini kita mau belajar. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudari, baik saya sebagai hamba Tuhan. Kita akan belajar. Belajar yaitu tentang apa yang dimaksud dengan komunikasi itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimaksud dengan komunikasi. Bagian pertama kita akan melihat bahwa komunikasi secara etimologi berasal dari dua kata dalam bahasa Latin. Dua kata tersebut diambil dari kata komunis, bukan komunis, tapi komunis. Artinya komunis itu adalah kebersamaan. Sedangkan yang kedua, kata yang dipakai dalam komunikasi, dalam etimologi, yaitu communicare, artinya menyamakan, membuat sama. Dan kata
Komunis dan komuniker itu adalah dua kata yang menjadi satu, disatukan. Yaitu dipakailah kata Latin communitatis. Communitatis artinya berbagi, menerima, mengambil sebuah bagian. Itu adalah kata yang diambil dari bahasa Latin. Tetapi bila kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata komunikasi diambil dari kata yaitu pengiriman atau penerimaan sebuah pesan. Pengiriman sebuah pesan. Pesan yang dikirim, pesan itu juga yang diterima. Itu disebut komunikasi. Komunikasi adalah sesuatu pesan yang disampaikan antara dua pihak atau dua orang atau lebih. Dan tentunya komunikasi itu, pengiriman dan penerima pesan itu adalah sesuatu komunikasi di mana informasi, penerimaan dan pengiriman pesan itu dapat dipengerti, dipahami oleh kedua pihak, oleh kedua orang tersebut. Tetapi Kamus Besar Bahasa Indonesia lebih jelas mengartikan kata komunikasi dengan kalimat yang kedua yaitu hubungan. Jadi komunikasi itu kata Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya apa? Hubungan. Jadi kalau kita ditanya apa itu komunikasi? Pengiriman dan penerimaan sebuah pesan dari dua orang ataupun lebih yang dapat dimengerti, yang dapat dipahami, baik oleh pengirim pesan, baik oleh penerima pesan. Tetapi yang kedua, komunikasi itu juga disebut hubungan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, komunikasi adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan kita. Mengapa dikatakan bahwa komunikasi merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah karena komunikasi adalah inti, adalah pusat dari sebuah relasi, dari sebuah hubungan. Setiap hubungan yang baik harus dibangun di atas komunikasi yang efektif. Setiap hubungan yang sehat harus dibangun di atas komunikasi yang efektif. Ada seorang akademis ilmu komunikasi yang sangat berjasa. Orang itu menuliskan sebuah kata kalimat di dalam bukunya yang berjudul Mass Media atau dikatakan Mass Media and National Development. Orang itu adalah bernama Wilbur Scremen. Wilbur Scremen menyebutkan bahwa komunikasi sebagai suatu proses berbagi dan sharing proses. Artinya komunikasi merupakan sesuatu yang dapat menumbuhkan kebersamaan. Menumbuhkan satu kesatuan. Menjalin sebuah hubungan persekutuan dan kebersamaan. Jadi betapa pentingnya komunikasi dalam kehidupan kita. Khususnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana caranya kita sebagai orang beriman membangun sebuah komunikasi dalam hidup kita? Bagaimana kita membangun sebuah komunikasi di tengah-tengah keluarga kita? Bagaimana caranya kita membangun sebuah komunikasi di tengah-tengah komunitas kita?
Bagaimana caranya kita membangun sebuah komunikasi di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita memiliki komunikasi. Komunikasi yang bagaimana yang harus kita bangun. Itu adalah bagian yang terpenting. Untuk kita membangun sebuah komunikasi yang efektif. Untuk membangun sebuah komunikasi yang baik. Baik itu di tengah-tengah keluarga. Baik itu di tengah-tengah pekerjaan. Di tengah-tengah pelayanan kita. Di tengah-tengah masyarakat. Yang harus kita bangun adalah yang pertama. Komunikasi ilahi. Apa yang dimaksud dengan komunikasi ilahi? Next. Di dalam komunikasi ilahi ada dua bagian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di dalam Alkitab, kita dapat mengetahui bahwa bagaimana komunikasi itu ada pertama kali terjadi dalam kehidupan manusia. Yang membangun komunikasi pertama kali dalam kehidupan manusia tiada lain yaitu Allah sendiri. Allah membangun komunikasi dengan manusia. Bagaimana Allah membangun komunikasi dengan manusia? Allah membangun komunikasi dengan manusia dibangun dengan cara Allah sendiri. Bagaimana Allah membangun komunikasi dengan manusia? Yaitu komunikatornya adalah Allah sendiri. Yang kita bisa lihat yang pertama, ketika Allah membangun sebuah komunikasi dengan manusia, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ketiga. Bagaimana Allah berkomunikasi, bagaimana Allah membangun komunikasi dengan manusia. Manusia yang pertama kali yang disebut Adam dan Hawa. Dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 2 dan 3. Di sana Tuhan datang kepada Adam dan Hawa. Tuhan bercakap-cakap dengan Adam dan Hawa secara langsung. Bertemu dengan langsung kepada Adam dan Hawa. Jadi komunikasi pertama yang Allah bangun dalam kehidupan manusia, yaitu Allah bertemu langsung, berbicara langsung kepada manusia yang diciptakannya. Tetapi sekarang ini Tuhan tidak berbicara secara langsung kepada manusia, face to face. Tidak langsung berbicara kepada kita sebagai manusia, wajah dengan wajah. Mengapa? Ketika manusia jatuh dalam dosa, disitulah yang membuat manusia tidak bisa bertemu langsung dengan Allah, face to face, wajah dengan wajah. Bahkan kita ingat ketika Allah akan menyatakan dirinya kepada bangsa Israel melalui Musa, bangsa Israel berkata, jangan kami bertemu dengan Tuhan. Karena ketika kami bertemu dengan Tuhan secara langsung, maka kami akan binasa. Dulu Allah berbicara, berkomunikasi secara langsung. Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Yang kedua, saudaraku, Tuhan membangun komunikasi kepada manusia melalui suaranya. Di mana Tuhan berbicara, didengar apa yang dikatakan Tuhan. Didengarnya suara Tuhan. Kita bisa melihat dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6. Di sana Tuhan berbicara kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Dan Tuhan juga berbicara dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 13 kepada Nuh.
Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi ini telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Yang kedua, Allah memperdengarkan suaranya secara langsung kepada manusia. Manusia dengar suara Allah secara langsung. Dan yang ketiga, saudaraku, Allah membangun komunikasi kepada manusia dengan cara yang aneh menurut kita. Mungkin juga baru pertama kali kita mendengarnya saat ini. Allah membangun komunikasi kepada manusia melalui sebuah undian. Saya ketika periksa firman Tuhan ini, saya tersenyum sendiri. Saya bilang, kok baru kali ini saya mendengar, melihat, dan membaca. Memperhatikan ayat yang saya temukan. Bahwa Tuhan membangun komunikasi dengan manusia secara langsung, face to face, wajah dengan wajah, muka dengan muka. It's okay. Saya pernah dengar, saya pernah baca. Yang kedua, Allah memperdengarkan suaranya, it's okay. Tapi ini Tuhan, kok ada melalui undian? Undian tahu saudaraku? Undian itu kalau terjemahan bebasnya lotre. Secara undian. Kok bisa? Coba perhatikan saudaraku. Ketika Tuhan berbicara dalam kitab Yunus pasal 1. Ayat yang ke-7 dikatakan, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Saudara, Tuhan bisa bicara lewat berbagai macam cara. Salah satunya melalui undian. Yang kedua, kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat 26, ketika para rasul akan menggantikan posisi Yudas Iskariot. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 26 katakan, lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu. Dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu menjadi 12 kembali. Tuhan bicara lewat undi. Tapi jangan sampai Bapak Ibu ketika pulang, lalu Bapak Ibu berkata, kita cari undian karena Tuhan bicara lewat undian. Jangan saudaraku. Karena undian yang dimaksud dalam pikiran kita adalah tujuannya untuk kepentingan diri kita sendiri. Undian yang kita pikirkan selama ini adalah tujuannya untuk kesenangan kita diri sendiri. Tetapi Tuhan pakai membangun sebuah komunikasi melalui undian ini. Dengan tujuan untuk mempermuliakan Tuhan. Dan Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud. Tuhan punya pimpinan Roh Kudus. Dan yang keempat saudaraku, Tuhan membangun komunikasi dengan manusia, dengan rupa manusia atau yang disebut teofani. Di mana Tuhan datang menjadi manusia. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 28 sampai 30. Di mana Tuhan menjadi manusia bertemu dengan Abraham. Menyatakan kehendaknya, menyatakan rencananya saudaraku. Dan yang kelima, Tuhan bisa membangun komunikasi dengan manusia. Seperti apa yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 28 ayat 30. Melalui Urim dan Turim. Hal yang keenam, Tuhan bisa membangun komunikasi dengan manusia melalui mimpi. Yang ketujuh, Tuhan bisa membangun komunikasi dengan cara
yaitu melalui sebuah nubuatan dan juga perantaraan para nabi. Dan dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Tuhan pun dapat membangun sebuah komunikasi dengan manusia melalui malaikat. Di dalam Injil Lukas pasal pertama ayat 11, malaikat Tuhan berbicara kepada Sakaria. Dalam Lukas pasal pertama ayat 26 sampai 28, Tuhan berbicara kepada Maria. Tuhan menyampaikan sesuatu, kehendak dan rencananya melalui malaikat Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada bagian selanjutnya Tuhan pun dapat berkomunikasi secara langsung, hadir dalam dunia ini melalui pribadi kita Tuhan Yesus Kristus. Menyampaikan tentang rencana, rancangan, master plan ilahi bagi manusia ini. Maksud dan tujuan, kehendak, karya untuk menebus dosa manusia, untuk membebaskan manusia dari dosa, untuk membawa manusia kepada sebuah kehidupan yang baru, hidup di dalam kasih karunia Allah, hidup dalam pengharapan, hidup di dalam berkat ilahi. Tuhan menyampaikan, Tuhan menyatakan melalui dengan cara berkomunikasi secara langsung datang ke dalam dunia ini. Dan selanjutnya Tuhan berkomunikasi dengan manusia melalui para rasul. Tuhan pakai para rasul. Tuhan pakai, saudaraku, orang-orang kudus Tuhan yang dipenuhi dengan roh untuk menuliskan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Artinya saudaraku, saat ini kita belajar bahwa Tuhan bisa, Tuhan dapat berkomunikasi dengan manusia dengan berbagai macam caranya Tuhan. Tuhan dapat berkomunikasi, membangun komunikasi dengan caranya Tuhan. Tetapi pertanyaannya bagi kita sebagai orang beriman, kita harus tahu dan harus mengerti bahwa Allah membangun komunikasi dengan manusia, yaitu dibangun dengan caranya Allah. Dibangun dengan komunikatornya Allah sendiri. Allah menyampaikan kehendak dan rencananya dengan sebuah komunikasi, sekali lagi dibangun dengan cara Allah sendiri. Dibangun dengan cara Allah menyampaikan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan sebagai komunikatornya ada Allah sendiri. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tahu dan mengerti bahwa dalam membangun semua komunikasi, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita tidak boleh lepas bahwa kita harus membangun sebuah komunikasi dalam hidup ini. Bukan dengan cara kita, tetapi dengan cara Allah. Ketika kita mau membangun sebuah komunikasi, bukan dengan cara kita, tetapi dengan cara Allah. Bukan kita yang pertama, tetapi yang pertama menjadi komunikator yaitu Allah sendiri dalam hidup kita. Lalu pertanyaannya bagi saya dan saudara, bagaimana saya sebagai orang yang beriman, bagaimana saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, membangun sebuah komunikasi dalam hidup saya dengan caranya Allah. Bagaimana saya membangun sebuah komunikasi dengan komunikatornya itu Allah sendiri.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, pada bagian yang kedua, dalam komunikasi ilahi, kita diajak, diundang untuk kita membangun sebuah komunikasi itu dengan Allah, dengan caranya Allah, dengan sebagai komunikatornya yaitu Allah. Komunikasi yang dibangun dengan Allah artinya ketika kita membangun sebuah komunikasi dalam hidup kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat. Maka sebenarnya yang pertama kali harus kita lakukan, yang harus kita bangun sebuah komunikasi dalam hidup kita, yaitu kita terlebih dahulu membangun komunikasi itu dengan Tuhan. Jangan coba-coba bangun komunikasi dengan membawa diri kita sendiri di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita mau belajar untuk yang pertama membangun komunikasi diri kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Kita melihat satu contoh, saudaraku. Dalam Alkitab ditulis dalam kitab Daniel, pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Dikatakan demikian, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Dalam hal apanya? Ibadahnya. Artinya saudaraku, Daniel senantiasa dalam hidupnya, yang utama, yang pertama, yaitu mengutamakan ibadah. Bagaimana cara Daniel beribadah? Apa yang dimaksud ibadah oleh orang-orang yang mengatakan, yang mau bermaksud melakukan sesuatu yang negatif kepada Daniel? Daniel pasal 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Allahnya seperti biasanya dilakukannya. 3 kali sehari, saudaraku. Daniel pergi masuk dalam kamar atas, di mana di sana di kamar atas dikatakan ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari Daniel apa? Berlutut. Daniel apa? Berdoa. Daniel apa? Memuji Allah. Artinya Daniel melibatkan segala sesuatu yang akan ia kerjakan, yang ia akan lakukan, yang ia akan perbuat, yang ia akan pikirkan, yaitu bersama Allah. Dan kita melihat perjalanan kehidupan Daniel. Begitu banyak pertolongan Tuhan, begitu banyak mukjizat Tuhan, begitu banyak kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam hidup Daniel. Karena Daniel membangun sebuah komunikasi yang pertama, yaitu bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya bagi saya dan saudara adalah, adakah kita membangun komunikasi selama ini dengan Tuhan? Dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita, dalam pelayanan kita, kita bangun komunikasi dengan Tuhan. Melalui apa? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 10. Yaitu melalui lutut kita, melalui doa kita, melalui pujian kita kepada Allah. Bangun tidur, datang kepada Tuhan. Berdoa, puji Tuhan. Minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan, berikanlah saya hikmat untuk saya dapat mengerti, untuk saya dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan rencanamu, yang sesuai dengan kehendak-Mu.
Karena aku tahu rencanamu bukan rencana yang mencelakakan, tetapi rencana yang mendatangkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Oleh sebab itu berikanlah aku hikmat-Mu, saudaraku. Dan ketika kita minta hikmat sama Tuhan, maka kita akan berjalan sebagai orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Mari kita mau belajar mengambil satu sikap dalam hidup kita, yaitu bangun komunikasi dengan Tuhan. Bila saya dan bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang hadir di sini, siapa yang ingin diberkati Tuhan? Coba angkat tangan, ada yang ingin diberkati Tuhan. Yang tidak ingin diberkati Tuhan gak usah angkat tangan. Saya yakin semua ingin diberkati Tuhan, amin. Siapa yang ingin mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya? Semua orang ingin mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Siapa yang ingin mengalami pemulihan dari Tuhan? Setiap orang ingin mengalami pemulihan dari Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, yaitu sudahkah kita membangun komunikasi dengan Tuhan? Itu yang utama dan yang pertama, bangun komunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Melalui salah satunya adalah lutut, doa, dan pujian kita. Dan yang kedua, firman Tuhan memberikan kepada kita jawaban bagaimana kita dapat membangun komunikasi dengan Tuhan. Yaitu di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-18b. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Firman Allah katakan berdoalah setiap waktu. Di dalam apa? Di dalam roh. Roh kecil apa roh besar? Roh besar, yaitu pimpinan roh. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita dalam segala situasi yang terjadi, dalam segala kondisi yang terjadi dalam hidup kita, jangan lupa, jangan tinggalkan yang namanya berdoa. Ketika kita sudah membangun di dalam doa. Yang kedua, 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17 katakan, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik. Yang kedua, firman Tuhan mengajarkan ketika kita membangun sebuah komunikasi dengan Tuhan selain doa, yaitu kembali kepada firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Raja Daud seorang raja yang diberkati Tuhan luar biasa. Baik hikmat, baik akal budi dan kebijaksanaan, baik segala sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan oleh manusia, semua Raja Daud miliki. Tetapi Raja Daud mengatakan kepada kita sebagai orang-orang percaya, segala sesuatu yang terjadi dan yang ia miliki bukan karena hasil kekuatan manusia, bukan hasil kekuatan dirinya, bukan usaha manusia, bukan usaha dirinya sendiri. Tetapi itu karena satu hal, Tuhan yang menganugerahkannya. Yang kedua, karena dia melibatkan Tuhan. Oleh sebab itu kitab Mazmur pasal pertama, ayat pertama dan ayat kedua dibuka oleh firman Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup seperti apa? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri yaitu di kumpulan jalan orang-orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kedua di ayat kedua katakan, yaitu tetapi yang kesukanya apa? Taurat Tuhan, yang merenungkan apa? Taurat Tuhan itu siang dan malam.
Bangun komunikasi dengan Allah. Yang pertama dengan doa. Yang kedua dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Istilah kata diilhami di dalam bahasa Yunani dipakai dengan kata theopneustos yang artinya adalah diilhami, dihembuskan, diberikan hembusan napas. Paulus mengartikan dihembuskan oleh Allah. Napas adalah sesuatu yang diberikan kepada manusia supaya manusia itu hidup. Kita dapat hidup karena kita punya napas. Kita punya kata-kata karena kita punya napas. Orang yang mendengarkan perkataan kita karena kita bernapas. Orang dapat mendengarkan setiap kata-kata kita karena kita hidup. Karena kita punya napas, karena kita hidup, maka kita dapat berkata-kata sesuatu, mengucapkan kata-kata sesuatu. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Metafora yang digunakan Paulus dalam Alkitab ini, hembusan napas dari perkataan Allah. Artinya merupakan apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah katakan, apa yang Allah nyatakan. Hendaknya itu menjadi sebuah kehidupan dalam hidup kita. Firman itu hidup dalam hidup kita. Ketika kita dengar firman Tuhan, bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ketika kita dengar firman Tuhan, bukan hanya kita simpan dalam hati. Tetapi ketika kita dengar firman Tuhan, masuk dalam pikiran, masuk dalam hati, dinyatakan di dalam perbuatan. Itulah firman yang hidup. Orang yang mempunyai firman yang hidup dalam hidupnya, maka yang akan disebut orang yang berbahagia. Komunikasi yang ketiga yang dibangun oleh Allah sendiri, yaitu melalui pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Roh Kudus diutus Tuhan untuk punya tujuan, yaitu mengajarkan dan mengingatkan apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita. Dan dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Komunikasi yang ilahi. Yang ketiga adalah di dalam pimpinan Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kepada kita. Yang senantiasa mengajarkan kepada kita. Yang senantiasa membawa kepada kehidupan kita sesuai dengan apa yang sudah Tuhan katakan. Ketika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka itu artinya kita sedang berjalan membangun sebuah komunikasi bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, komunikasi ilahi yang bersumber kepada Allah, yang membawa hidup kita kepada sebuah kasih dan kebenaran. Orang yang hidup di dalam membangun komunikasi bersama Tuhan, dengan cara Tuhan, dengan Tuhan sebagai komunikatornya, maka di dalamnya pasti ada kasih dan kebenaran. Kasih itu berasal daripada Allah. Kasih itu Allah, Allah itu kasih, firman Allah katakan. Bila kita berkata bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Bila kita berkata bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita hidup di dalam kasih Tuhan? Bila seorang suami berkata kepada istrinya, Mam, aku mengasihi engkau. Pasti ada buktinya.
Bila seorang istri berkata kepada suaminya, "Pap, aku mengasihi engkau," pasti ada buktinya. Bila seorang pemuda menyatakan kasihnya kepada seorang pemudi, "Non, aku mengasihi kamu," pasti ada buktinya. Demikian seorang noni menyatakan kasihnya kepada pasangannya, "Aku mengasihi engkau," pasti ada buktinya. Tidak cukup dengan sebuah kata kalimat dari sebuah lagu yang lama, yaitu "Aku mengasihi kamu." Dengan bukti yaitu laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Tidak cukup saudaraku, tetapi harus ada buktinya. Seorang suami mengasihi istrinya, dia akan merawat, dia akan memenuhi segala kebutuhan istrinya, betul? Seorang istri mengasihi suami, dia akan menghormati dan melayani istrinya seperti apa yang firman Tuhan katakan. Orang tua mengasihi anaknya, dia akan bertanggung jawab untuk merawat, menjaga, membiayai, bahkan membawa anak-anaknya untuk membawa masuk dalam masa depan yang cerah supaya anaknya berbahagia. Demikian seorang anak mengasihi orang tuanya, dia akan melakukan sesuatu yang terbaik untuk menyenangkan hati orang tua dan menghormati orang tuanya. Demikian bila kita berkata, "Aku mengasihi engkau." Tidak cukup berkata dalam pujian, "Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku." Tidak cukup melalui sebuah pujian. Tetapi kita mau belajar apa yang kita pujikan, kita praktekkan dalam hidup kita untuk kita mengasihi Tuhan. Orang yang membangun komunikasi ilahi bersama Tuhan. Di dalamnya yang pertama ada kasih. Dan kasih kepada Tuhan harus dinyatakan. Bagaimana cara menyatakan? Tuhan berkata dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10. "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya." Bila saudara berkata, "Saya mau mengasihi Tuhan." Bila saya dan saudara berkata, "Saya mengasihi Tuhan." Bila saya dan saudara berkata, "I love Jesus." Pertanyaannya adalah, maukah kita menuruti setiap perintah Tuhan? Itu pertanyaannya. Hidup taat kepada Tuhan. Adakah selama ini kita mengiring Tuhan dalam ketaatan kepada perintah Tuhan? Adakah kita selama ini sebagai orang percaya berjalan di dalam ketaatan kepada firman Tuhan? Yang bisa menjawab adalah pribadi saya dan pribadi saudara yang diketahui oleh Tuhan. Saudara dan saya hidup melakukan perintah Tuhan, hidup dalam taat kepada Tuhan. Saudara dan Tuhan yang tahu. Orang yang hidup di dalam ketaatan kepada perintah Tuhan pasti hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran, Yohanes pasal 17 ayat 17 katakan, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Ketika kita taat kepada Tuhan, maka firman Allah berkata berarti kita hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran pasti menghasilkan hidup dalam kekudusan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang taat kepada perintah Tuhan, orang yang hidup benar, orang yang hidup kudus, itu bisa dapat dirasakan. Bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Ketika ada seseorang yang mengajak untuk berbuat dosa, dia pasti akan tolak. Ketika ada seseorang yang mengajak untuk berbuat cemar, dia akan tolak. Kaum muda-mudi, ayo pergi yuk. Hari Minggu kita refreshing, kita rekreasi yuk. Tak bayari loh. Padahal hari Minggu adalah harinya Tuhan. Harinya kita memasuki gerbangnya Tuhan. Tapi kita dapat tawaran, ayo pergi refreshing, yuk pergi rekreasi, aku yang bayari. Saudaraku,
Orang yang hidup taat kepada firman Tuhan. Orang yang taat kepada firman Tuhan. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Orang yang hidup dalam kekudusan. Dia bisa mengambil keputusan bahwa itu yang salah. Yang benar, saya tetap mau pergi ke dalam rumah Tuhan. Ketika ada seseorang, wis gak usah melo-melo, wis beno, wis gak usah melo-melo, beno, wis gak usah ditulungi, gak usah. Apalagi dia pernah menyakiti kita, gak usah, wis beno. Tetapi orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kekudusan, dia akan tetap berada, yaitu di dalam kasihnya kepada Tuhan. Mengasihi sesama, tetap walaupun dalam keadaan apapun yang terjadi, dia tetap mengasihi. Firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu adalah perintah yang berat. Tetapi itulah yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Ketika kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan dalam hidup benar. Salah satu kebenaran, salah satu kasih yang harus ada dalam hidup kita diwujudkan dengan hal yang kedua. Memiliki komunikasi yang jujur. Memiliki komunikasi yang terbuka di hadapan sesama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Komunikasi yang jujur, komunikasi yang terbuka adalah komunikasi yang di dalamnya ada sebuah kebenaran, ketransparanan, sesuai dengan fakta yang ada. Komunikasi yang jujur dan terbuka. Mencakup perkataan yang kita katakan itu benar adanya. Tidak ada kebohongan. Informasi yang kita berikan, yang kita sampaikan benar adanya. Tidak ada manipulasi. Dan saling membangun rasa percaya antara satu dengan yang lain. Komunikasi yang jujur dan benar. Itu merupakan sebuah perintah Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan pertama dikatakan bahwa apa yang kita katakan itu harus sesuai dengan apa yang terjadi. Bukan sebuah cerita supaya terlihat menarik, supaya kedengarannya baik, supaya dapat berkesan. Tetapi kita mau belajar hidup, berkata, membangun sebuah komunikasi yang benar-benar baik, benar-benar benar. Bukan sebuah omong kosong. Tapi kadang-kadang saudaraku ketika kita berbicara dengan rekan kita, dengan sahabat kita. Ketika kita sedang membangun sebuah komunikasi, membangun sebuah pembicaraan. Kadang-kadang mulut ini, kadang-kadang apa yang kita katakan itu melenceng. Misalnya, contoh, kamu Sabtu kemarin pergi kemana? Di rumah. Oh enggak kemana-mana, enggak. Oh kalau kamu, aku pergi kemana? Diajak anak-anakku makan. Makan di mana? Di restoran. Oh iya, aku juga loh di rumah. Enggak ketinggalan makan. Makan apa? Makan apa yang ada. Oh iya, iya. Mulai membangun sebuah opini yang tidak baik dan tidak benar. Yang tidak ada dijadikan ada. Yang ada dijadikan tidak ada. Itu tidak benar. Firman Tuhan berkata 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci. Itu hanya menambahkan kefasikan. Hindari omongan yang kosong. Yang tidak suci ya hindari. Buang. Itu yang mengatakan firman Allah. Bila kita mau hidup dalam kasih Tuhan. Bila kita mau hidup dalam kebenaran. Hindari omong kosong. Yang kedua saudaraku. Dalam Matius pasal 5 ayat 37 Tuhan berkata. Jika ya hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari sejahat. Bangun komunikasi sesuai fakta yang ada. Kenyataan yang ada. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Kita jujur saudaraku. Seringkali ketika kita melakukan sebuah kesalahan.
untuk mencoba menutupi kesalahan yang kita buat. Kita buat cerita yang tidak benar. Itu seringkali. Yang kedua, ketika kita melakukan sesuatu kesalahan, seringkali supaya kita terhindar dari sebuah hukuman, kita mencoba untuk mencari sebuah alasan supaya kita terlepas daripada hukuman. Kita perhatikan, ketika kita kecil, pada suatu saat dengan tidak sengaja kita menjatuhkan sebuah gelas. Lalu gelas itu pecah. Ketika gelas itu pecah, datanglah orang tua kita. Mungkin mama atau papa. Papa atau mama itu bertanya, loh itu gelas kok pecah, kenapa itu pecah? Karena takut dihukum kita berkata, ya enggak tahu itu pecah sendiri, jatuh sendiri. Lalu orang tua kita berkata, gak mungkin itu gelas bisa jatuh sendiri, pecah sendiri. Pasti ada akibatnya. Enggak kok ma, enggak lupa. Itu pecah sendiri, mungkin kena angin. Pernah itu terjadi dalam hidup kita? Mencari sebuah alasan untuk terhindar dari sebuah hukuman. Dengan cara mengatakan yang tidak benar. Mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Tetapi firman Allah pada saat ini mengajar kepada saya dan saudara. Apapun kesalahan yang kita perbuat. Apapun pelanggaran yang kita perbuat. Apapun masalah yang ada di hadapan kita. Firman Allah berkata, katakan ya di atas ya. Tidak di atas tidak. Artinya janganlah ada kebohongan dalam hidup kita. Kebohongan akan membawa sebuah dampak yang lebih parah, lebih tidak baik. Bahkan membuat kita hidup dalam hidup kekhawatiran dan ketakutan. Tapi mau kita belajar, yaitu berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Yang ketiga saudaraku, perkataan kita harus perkataan yang baik, yang membangun. Jangan ada perkataan kotor. Suatu saat saya bertemu dengan seorang ibu. Ibu ini berkata dengan kata mohon maaf. Kata beliau itu kata Surabayaan. Kata itu hampir sama dengan sesuatu yang berhubungan dengan nasi pecel, pincuk. Tapi kalau pincuk itu sudah tahu. Tapi ada kata selain pincuk yang sering dikatakan. Dasar. Lalu saya bilang, loh, Bu, kok ngomongnya gitu? Ah, Pak Pinpin, itu bahasa Surabayaan. Pak Pimpin kan orang Bandung gak ngerti. Ustalah, itu ada artinya. Oh iya, saya pulang, saya buka kamus, saya lihat, saya perhatikan, saya buka Google. Apa itu artinya pincuk, saudaraku? Ada yang kedua ketika ketemu lagi dengan ibu itu. Bukan pincuk, saudaraku. Ada lagi kata yang belakangnya cok. Saya bilang, duh kok ada kata lagi, Bu itu kan gak boleh. Enggak, itu sebetulnya ketika dulu zaman Belanda apa Jepang, itu ada sebuah tank, namanya tanknya ini. Oh begitu. Begitu ya Bu, iya. Ketika pulang saya buka lagi, alasan lagi nih. Yang ketiga saya ketemu lagi dengan ibu yang sama. Mengatakan sesuatu. Bukan lagi pincuk, bukan lagi cok, tetapi ada. Apa? Lebih parah. Parahnya apa? Kebun binatang, saudaraku. Lalu saya perhatikan ketika beliau bicara, dasar itu, dia menceritakan seseorang. Saya lihat, saya perhatikan bibirnya. Lalu dia melihat saya, dia lihat wajah saya, mata saya melihat mulutnya. Lalu dia tanya, Pak Pin ada apa di mulut saya? Kok dari tadi melihat, memperhatikan mulut saya? Saya bilang, saya khawatir itu banyak binatang di mulut ibu. Dari tadi itu mulut banyak, ada harimau, ada apa. Saya perhatikan gak keluar-keluar. Saya bilang, itu harus dikeluarkan Bu, harus ada pelepasan. Loh Pak,
Tolong Pak, kita kan anak Tuhan. Kita sedang belajar hidup dalam kekudusan. Baru belajar Pak. Kita masih hidup dalam daging Pak. Wajar kalau hidup dalam daging, kedagingan masih ada. Itu alasanmu. Itu alasanmu. Firman Allah berkata tidak seperti itu. Firman Allah berkata, yaitu kepada saya dan saudara, jangan ada perkataan kotor dari mulutmu. Terlebih ketika kita emosi, saudaraku. Tiba-tiba ada sepeda motor lewat. Dengan spontan kita langsung mengeluarkan perkataan yang kotor. Betul? Ketika jalan musim hujan pakai sepeda motor, kita sudah mau ke gereja pakai pembaktian perjamuan kudus putih-putih. Waduh, kita pelan-pelan. Ada jalan yang ada airnya sedikit kita hindari pelan-pelan. Tiba-tiba ketika kita sedang menghindari sebuah genangan air yang cukup besar kita hindari, tiba-tiba ada sebuah mobil. Airnya langsung muncrat kena pakaian kita, kena wajah kita. Langsung kita. Pernah? Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita sibuk mengerjakan sesuatu, tiba-tiba istri anak kita datang. Pah. Seta, gak ngerti orang tua lagi kerja. Siapa? Saya. Dan bukan saya saja. Kita semua terkadang seperti itu. Ingat firman Tuhan berkata kita jangan melakukan hal itu. Kita harus berubah, kita harus bertobat. Jangan ada perkataan kotor. Hari ini Tuhan kasih tahu kita harus hidup berkata dengan benar. Yang kedua, berkata yaitu sesuatu perkataan sesuai fakta. Yang ketiga, jangan lagi berdusta. Yang keempat, jangan ada perkataan yang kotor. Yang kelima, yaitu punya perkataan yang dapat membangun saudaraku. Perhatikan Amsal pasal 10 ayat 21. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Firman Allah katakan, biarlah perkataan kita dapat mengembalakan orang lain. Artinya menjadi teladan buat orang lain. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita melalui perkataan kita boleh menjadi teladan buat orang lain. Komunikasi yang kita bangun menjadi komunikasi yang menjadi berkat buat orang lain. Kehadiran kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah rekan sekerja, di tengah-tengah rekan-rekan sekerja pelayanan. Hidup kita boleh menjadi berkat, perkataan kita boleh menjadi berkat. Perkataan kita membangun, menghibur, menguatkan. Bukan menyusahkan, bukan menyulitkan, bukan membuat masalah, bukan menjadikan sesuatu masalah. Tetapi kita mau belajar ketika ada masalah, justru melalui perkataan kita, masalah itu dapat terselesaikan. Itu yang Tuhan minta. Hari ini kita mau memiliki satu sikap hidup. Tuhan, aku mau hidup. Membangun sebuah komunikasi yang di dalamnya ada kejujuran dan ada keterbukaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bangun hari ini sesuai apa yang perintah Tuhan katakan. Bangun komunikasi bersama Tuhan dengan cara Tuhan, komunikatornya Tuhan. Yang kedua, bangun komunikasi yang di dalamnya ada kebenaran, yang di dalamnya ada kasih. Bangun komunikasi dengan sesama yang di dalamnya firman Allah dikatakan, yaitu ada kejujuran dan ada keterbukaan dalam hidup kita. Maka kehidupan kita akan menjadi berkat buat orang lain. Hidup ini diberkati Tuhan. Hidup ini pasti Tuhan memberkati. Tetapi jangan lupa Tuhan punya tujuan. Ketika Tuhan memberkati saya dan saudara, Tuhan mau hidup kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kesimpulan khotbah pada saat pagi hari ini. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Kita harus membangun komunikasi ilahi. Komunikasi ilahi dapat dibangun dengan kita terlebih dahulu membangun komunikasi dengan Tuhan. Melalui setiap doa kita. Melalui setiap perenungan firman Tuhan. Melalui pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita membangun komunikasi dengan Tuhan, maka kita dapat membawa sebuah komunikasi yang berkenan, yang baik, yang indah di pemandangan manusia. Karena Tuhan yang memimpinnya melalui Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua, orang yang membangun komunikasi ilahi adalah orang yang membangunnya di dalam kasih dan kebenaran. Mengasihi Tuhan adalah melakukan setiap perintah Tuhan dan taat kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Kehidupan yang benar diwujudkan di dalam membangun komunikasi secara jujur dan terbuka. Ketika kita melakukan semua itu. Bapak Ibu, kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mampu melakukan itu semua dengan kemampuan kita sendiri. Tetapi kita perlu Tuhan untuk dapat menolong kita. Oleh sebab itu, saat ini kita akan berkata, Roh Kudus, peganglah tanganku. Kita minta kekuatan, hikmat, kuasa daripada Tuhan. Kita minta Roh Kudus yang memegang tangan kita untuk kita senantiasa hidup dalam kebenaran.